Cara bernafas tumbuhan akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Cara materi ini sangatlah penting untuk ketahui agar bisa menambah ilmu pengetahuan kita, terutama mengenai tumbuhan dan bagaimana cara tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan sendiri sangat bergantung pada cahaya matahari untuk melakukan proses pernapasan atau fotosintesis. Sehingga tumbuhan hanya akan melakukan fotosintesis ketika ada cahaya matahari atau siang hari. Tumbuhan menghirup O2 dan mengeluarkan O2 yang sangat diperlukan oleh hewan atau manusia. Di dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan adalah dengan cara menyerap energi atau cahaya matahari. Lalu dengan energi yang didapat dari cahaya atau matahari inilah makanan akan diproduksi oleh tumbuhan dengan bantau karbon dioksida yang terdapat pada atmosfer. Respirasi atau pernafasan pada tumbuhan sangatlah berbeda dengan proses pernafasan yang dilakukan pada hewan atau manusia. Pernafasan pada tumbuhan sangatlah kompleks jika dibandingkan dengan hewan atau manusia. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang proses pernafasan pada tumbuhan, Anda harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja alat pernafasan yang digunakan pada tumbuhan. 1. Stomata. Stomata merupakan alat pernapasan pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen, O2, menjadi gas karbon dioksida, O2. Stomata memiliki celah-celah kecil yang fungsinya untuk mengatur buka dan tutupnya pada suatu tumbuhan, karena memiliki kandungan ion kalium dan air di dalamnya. Stomata akan membuka ketika terkena cahaya sinar matahari yang cukup dan menutup sendiri jika tidak ada cahaya matahari. 2. Lentisel. Lentisel merupakan suatu lubang-lubang yang biasanya terdapat pada batang akibat pengelupasan dari cambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus untuk menggantikan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung batang pada tumbuhan tersebut. Lentisel terdapat pada tumbuhan kotil, monokotil, dan tumbuhan berbiji terbuka. 3. Rambut akar. Alat pernafasan yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk menghisap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian disalurkan kepada tumbuhan lain. Rambut akar mengambil oksigen yang ada di pori-pori tanah. Alat pernafasan khusus pada tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang memiliki alat pernafasan khusus karena untuk menyesuaikan atau beradaptasi pada lingkungannya. Berikut ini alat pernafasan khusus pada tumbuhan. 1. Akar gantung, yaitu akar yang tumbuh dari batang yang kemudian menjulur ke tanah. Akar gantung ini menjulur ke tanah untuk menyerap uap air dan gas udara. Contoh tumbuhan beringin dan anggrek. 2. Akar nafas, yaitu akarnya muncul ke permukaan tanah dan memperoleh oksigen dan juga dapat mengeluarkan karbon dioksida. Contoh, tanaman bakai. 3. Rongga udara, yaitu tumbuhan yang memanfaatkan batangnya untuk memperoleh oksigen. Contohnya, enceng gondok dan kangkung. Jika berdasarkan pada oksigen maka proses pernapasan pada tumbuhan dibagi ke dalam dua jenis, proses pernapasan aerob dan proses pernapasan anaerob. Perbedaan proses pernapasan aerob dan anaerob pada tumbuhan. Pada cara tumbuhan bernapas sendiri, perbedaan yang paling mendasar dari dua proses ini adalah jumlah energi yang dihasilkan dari proses ini. Proses aerob menghasilkan energi yang lebih banyak dari proses anaerob, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan jika peranan oksigen sangat dibutuhkan dalam proses pernapasan pada tumbuhan. Perbedaan dari kedua proses pernapasan pada tumbuhan ini bisa dilihat dari jumlah energi yang dihasilkan. Maka dari sini bisa disimpulkan jika keberadaan oksigen sangatlah penting bagi proses fotosintesis tumbuhan agar bisa memproduksi banyak energi. Sekarang sudah tahu kan, bagaimana cara bernafas tumbuhan lewat ulasan di atas? Semoga bermanfaat dan menyenangkan ya. Jangan lupa untuk subscribe ya sobat. Terima kasih.